Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis mengenai sistem operasional dan usulan peningkatan kinerja pada ADM Street Coffee. Alasan kami memilih ADM Street Coffee sebagai objek penelitian karena usaha coffee shop saat ini sangat berkembang pesat persaingannya, tidak hanya bergantung pada rasa kopi yang enak, tetapi juga pada bagaimana perusahaan mampu memberikan pelayanan yang cepat, menjaga kualitas produk, mengelola biaya operasional, serta memenuhi kebutuhan pelanggan secara konsisten. Melalui analisis ini, kami ingin mengetahui bagaimana sistem operasional yang diterapkan ADM Street Coffee, apa saja kendala sistem operasional yang diterapkan, dan strategi apa yang dapat diterapkan agar operasional perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien. Dalam melakukan analisis ini, kami menggunakan beberapa konsep manajemen operasional, yaitu strategi, operasi, metode QFD atau Quality Function Deployment, atau dengan konsep Lean untuk mengurangi pemborosan, dan juga metode Reorder Point atau ROP dalam pengendalian persediaan. Kami berharap hasil analisis ini dapat menjadi gambaran bagaimana teori manajemen operasional dapat diterapkan dalam bisnis nyata. Selanjutnya yaitu di slide kedua, ada pendahuluan dan profil perusahaan. Sebelum kita membahas hasil analisis, kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai profil perusahaan. ADM Street Coffee merupakan sebuah coffee shop yang menawarkan berbagai minuman kopi maupun non-kopi dengan konsep modern. Coffee shop ini tidak hanya menjual produk, tetapi juga menawarkan kenyamanan tempat serta pelayanan yang ramah kepada pelanggan. Dalam menjalankan operasional sehari-hari, terdapat beberapa aktivitas utama yang saling berkaitan. Aktivitas tersebut dimulai dari pembelian bahan baku kepada supplier, penyimpanan bahan baku, proses pembuatan minuman oleh barista, hingga penyajian kepada pelanggan. Semua proses tersebut harus berjalan dengan baik agar pelanggan memperoleh pengalaman yang memuaskan. Namun, seiring meningkatnya jumlah pelanggan dan semakin ketatnya persaingan bisnis coffee shop, perusahaan harus tetap melakukan evaluasi terhadap sistem operasionalnya agar tetap mampu bersaing dan berkembang. Oleh karena itu, analisis operasional menjadi sangat penting karena dapat membantu perusahaan menemukan peluang-peluang perbaikan yang mungkin selama ini belum terlihat. Selanjutnya yaitu di slide ketiga, profil dan permasalahan utama. Berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan, terdapat beberapa permasalahan utama yang memengaruhi operasional perusahaan. Permasalahan pertama adalah masih adanya aktivitas yang menyebabkan pemborosan waktu. Misalnya, perpindahan barista yang terlalu sering ketika mengambil bahan baku maupun peralatan. Permasalahan kedua adalah pengelolaan persediaan yang belum menggunakan sistem yang terstruktur sehingga berpotensi menyebabkan kekurangan stok maupun kelebihan stok. Permasalahan ketiga adalah meningkatnya waktu pelayanan ketika jumlah pelanggan sedang ramai. Kondisi ini dapat menyebabkan antrean menjadi lebih panjang dan pelanggan harus menunggu lebih lama. Selain itu, kami juga melihat bahwa perusahaan perlu menjaga konsisten kualitas produk agar setiap pelanggan memperoleh rasa minuman yang sama meskipun dibuat oleh barista yang berbeda. Seluruh permasalahan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi yang akan kami jelaskan pada bagian terakhir presentasi.
Yang selanjutnya itu slide keempat, 4 pilar strategi operasi. Untuk menjawab berbagai permasalahan tersebut, kami menggunakan 4 strategi operasi. Strategi pertama adalah cost atau biaya. Strategi ini bertujuan menekan biaya operasional tanpa mengurangi kualitas produk. Contohnya adalah mengurangi pemborosan bahan baku, mengoptimalkan penggunaan peralatan, serta mengurangi aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Strategi kedua adalah quality atau kualitas. Dalam bisnis coffee shop, kualitas karena pelanggan mengharapkan rasa minuman yang konsisten setiap kali melakukan pembelian. Strategi ketiga adalah delivery atau kecepatan pelayanan. Semakin cepat pelanggan menerima pesanannya, maka tingkat kepuasan pelanggan akan semakin tinggi. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan bahwa seluruh proses produksi berjalan secara efisien. Dan selanjutnya ada strategi keempat, flexibility atau fleksibilitas. Artinya, perusahaan harus mampu menyesuaikan kapasitas produk ketika terjadi lonjakan pelanggan, mampu menghadirkan variasi menu baru, dan mampu mengikuti perubahan tren pasar. Apabila keempat strategi tersebut diterapkan secara seimbang, maka perusahaan akan memiliki daya saing yang lebih kuat. Selanjutnya kami menggunakan metode KFD. KFD merupakan metode yang digunakan untuk menghubungkan kebutuhan pelanggan dengan tindakan yang harus dilakukan perusahaan. Melalui metode ini, perusahaan dapat mengetahui prioritas kebutuhan pelanggan sehingga keputusan yang diambil lebih tepat. Berdasarkan hasil analisis, pelanggan menginginkan beberapa hal utama. Yang pertama adalah kualitas minuman yang selalu konsisten. Yang kedua adalah pelayanan yang cepat. Yang ketiga adalah kebersihan area kerja dan area pelayanan. Dan yang terakhir adalah ketersediaan menu sehingga pelanggan tidak kecewa ketika produk yang diinginkan sedang habis. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perusahaan perlu meningkatkan standar operasional, memberikan pelatihan kepada karyawan, menjaga kebersihan area kerja, serta memperbaiki sistem persediaan. Dengan demikian, kebutuhan pelanggan dapat dipenuhi secara lebih maksimal. Selanjutnya, analisis sistem operasional. Pada tahap berikutnya, kami menganalisis sistem operasional secara keseluruhan. Analisis dilakukan mulai dari proses penerimaan bahan baku, penyimpanan proses produksi, penyajian produk, hingga pelayanan kepada pelanggan. Selain itu, kami juga menganalisis kapasitas produksi, tata letak fasilitas, pengelolaan persediaan, serta aktivitas yang berpotensi menimbulkan pemborosan. Dari hasil analisis tersebut, terlihat bahwa sebagian besar produk telah berjalan dengan baik. Namun masih terdapat beberapa aktivitas yang dapat disederhanakan agar proses kerja menjadi lebih cepat dan efisien. Melalui evaluasi operasional secara berkala, perusahaan dapat terus melakukan perbaikan sehingga produktivitas meningkat. Selanjutnya, strategi proses dan kapasitas. Pada aspek proses dan kapasitas, ADM Street Coffee memiliki kapasitas produk sekitar 150 cup per harinya. Jumlah tersebut masih cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan pada hari-hari biasa. Namun, pada waktu tertentu seperti sore hari, akhir pekan, atau saat terdapat promo, jumlah pelanggan dapat meningkat secara signifikan. Dalam kondisi tersebut, perusahaan perlu melakukan pengaturan pembagian tugas secara lebih jelas. Sebagai contoh, satu karyawan dapat fokus menerima pesanan, satu orang bertugas menyiapkan bahan baku, dan satu orang fokus meracik minuman. Dengan demikian tugasnya jelas. Waktu pelayanan dapat dipersingkat, dan risiko kesalahan dalam pembuatan pesanan juga dapat dikurangi. Selanjutnya adalah analisis lokasi dan tata letak. Lokasi yang strategis merupakan salah satu keunggulan ADM Street Coffee karena mudah dijangkau oleh pelanggan. Namun, selain lokasi, tata letak area kerja
juga memiliki pengaruh besar terhadap efisiensi operasional. Apabila mesin kopi, bahan baku, gelas, dan peralatan ditempatkan sesuai urutan proses kerja, maka barista tidak perlu melakukan banyak perpindahan. Hal ini akan menghemat waktu, mengurangi kelelahan karyawan, meningkatkan produktivitas, dan mempercepat pelayanan kepada pelanggan. Tata letak yang baik juga membuat area kerja menjadi lebih rapi, aman, dan nyaman digunakan. Selanjutnya, persediaan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam operasional coffee shop. Bahan baku seperti kopi, susu, gula, sirup, maupun es harus selalu tersedia agar proses produksi tidak terganggu. Jika stok terlalu sedikit, maka perusahaan berisiko kehilangan penjualan karena tidak dapat memenuhi permintaan pelanggan. Sebaliknya, jika stok terlalu banyak, makan biaya penyimpanan meningkat dan terdapat resiko bahan baku mengalami penurunan kualitas. Selain itu, hubungan dengan supplier juga harus dijaga dengan baik agar pengiriman bahan baku selalu tepat waktu dan kualitas bahan tetap sesuai standar. Selanjutnya kami menggunakan konsep LEAN untuk mengidentifikasi pemborosan. Beberapa bentuk waste yang kami temukan antara lain waktu menunggu, perpindahan yang tidak perlu, dan persediaan yang berlebihan. Aktivitas tersebut sebenarnya tidak memberikan nilai tambah kepada pelanggan, tetapi justru memperpanjang waktu pelayanan dan meningkatkan biaya operasional. Melalui penerapan LEAN, perusahaan dapat menyederhanakan proses kerja sehingga aktivitas yang tidak diperlukan dapat dihilangkan. Dengan demikian, proses produksi menjadi lebih cepat, penggunaan sumber daya menjadi lebih efisien, dan produktivitas karyawan meningkat. Berdasarkan seluruh hasil analisis, kami memberikan beberapa rekomendasi. Pertama, menerapkan metode reorder point atau ROP untuk menentukan waktu pemesanan ulang bahan baku. Kedua, menyusun standar operasional yang lebih rinci agar seluruh karyawan bekerja dengan prosedur yang sama. Ketiga, melakukan evaluasi operasional secara rutin untuk mengetahui kendala yang muncul. Keempat, meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar karyawan agar proses pelayanan berjalan lebih lancar. Kelima, melakukan penataan ulang area kerja sehingga alur produksi menjadi lebih efisien. Apabila rekomendasi tersebut diterapkan secara bertahap, maka kinerja operasional perusahaan akan meningkat. Pada slide ini kami menampilkan contoh penerapan metode reorder point. Metode ini membantu perusahaan menentukan kapan harus melakukan pemesanan ulang sebelum stok benar-benar habis. Dengan demikian, perusahaan dapat menghindari keterlambatan produksi akibat kekurangan bahan baku. Selain itu, metode ini juga membantu mengurangi biaya penyimpanan karena jumlah stok dapat dikendalikan dengan lebih baik. Secara keseluruhan, penerapan ROP dapat meningkatkan stabilitas operasional serta mendukung kelancaran pelayanan kepada pelanggan. Sebagai kesimpulan, hasil analisis menunjukkan bahwa ADM Street Coffee telah memiliki sistem operasional yang cukup baik. Namun demikian, yang terdapat beberapa peluang perbaikan terutama pada efisiensi proses kerja, pengelolaan persediaan, pengurangan pemborosan, serta peningkatan kualitas pelayanan. Melalui penerapan strategi operasi, metode KFD, konsep LEAN, dan pengendalian persediaan menggunakan ROP,
Perusahaan diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya operasional, mempercepat pelayanan, menjaga kualitas produk, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Kami percaya bahwa perbaikan operasional yang dilakukan secara berkelanjutan akan memberikan manfaat jangka panjang bagi perusahaan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman.